aktivitas HIPMI sebenarnya itu seperti apa sih? Ya, HIPMI itu sebenarnya jangan salah, terkadang juga kolaborasi ini kalau salah dikelola, yang awalnya berteman, bersahabat, jadi. Nah, kalau di Gorontalo sendiri bagaimana? Di HIPMI sendiri bagaimana Kak? Gitu untuk membantu teman-teman pengusaha yang baru mulai dan sebagainya dari soal permodalan. Sebenarnya hal yang paling penting dalam sebuah usaha itu tidak hanya modal. Sepakat. Ya. Bang Iskandar Ciko Uno. Siap, Selamat datang di Faisal. Serambi Inspirasi, Bang. Terima kasih sudah diundang nih. Ini fenomenal nih, jadi kita harus datang ketika Asik. diundang. Gitu ya. Mudah-mudahan setelah tayang tidak ada request take down, Kak. Iya, ampun. Saya no comment kali. Terang langsung aja gitu ya. Tidak di setting. Oke. Jadi sesuai dengan. Ya, oke. Bagaimana? Bang Ciko, Uno berarti memang masih ada ikatan keluarga. Asli Gorontalo. Baru masih ada ikatan keluarga dengan Pak Sandiaga Uno berarti. Kalau yang saya lihat kayaknya pohon keluarga itu kan lainnya itu ada. masih ada ya. Oh, makanya kemarin beliau juga hadir itu waktu ini ya. Diundang. Diundang ya. Kalau tidak diundang mana berani kita. Oh, iya. Iya. Sayang sekali dia tidak kesini. Iya. Rugi dia, beliau rugi kalau tidak kesini ya. Harusnya. Karena ini kan industri kreatif tuh. Iya, payah teat berarti. Taplo bilo bileat. Bang Ciko, sekarang ini berarti menjabat kalau misalnya di ini yang paling banyak orang tahu itu ketua HIPMI ya, Iya. HIPMI provinsi ya, Iya. Provinsi Gorontalo. Oke. Badan Pengurus Daerah. Badan Pengurus Daerah, Iya. BPD. BPD ya. BPD. Oke. Kak, orang mulai dengan ngobrolan HIPMI deh. Baik. HIPMI itu banyak orang tahu dengan himpunan pengusaha muda di Indonesia. Cuman di dalamnya itu mungkin bagaimana sih dia punya aktivitas gitu. Aktivitas HIPMI sebenarnya itu seperti apa sih? Ya, HIPMI itu sebenarnya perkumpulan atau himpunan pengusaha-pengusaha yang ingin membangun atau mengembangkan relasinya, ya kan. Sebenarnya lebih ke silaturahmi. Gitu. Terus di dalamnya nanti akan terbentuk kolaborasi bisnis. Yang paling penting adalah anak muda belum 41 tahun. Lewat dari 41 tahun, 40 tahun, 40 tahun, 11 bulan masih bisa. Masih bisa, Ya, oke. masih bisa. Oh, standarnya itu ya? Standarnya itu, dan punya usaha. Oke, dan punya usaha. Betul. Oke. Jadi yang tidak punya usaha, kalau dia Nggak- punya link, Ya punya link, ya boleh juga sih sebenarnya. Boleh Tapi juga. kan sebaiknya pengusaha, karena memang Iya. di dalam kita bisa saling tukar informasi, saling betul. tukar berkolaborasi, Berkolaborasi, ya, ya, satu sama itu lain. paling penting Dan juga. itu terjadi selama ini, alhamdulillah banyak kolaborasi yang terbangun, yang terbentuk di HIPMI. Gitu. Bang Ciko ini ketua HIPMI dari masa periode sampai Saya ketua HIPMI yang pertama kan Pak Arifin Akuba, kemudian Ibu Nina Lamri, setelah itu almarhum Eton Parman. Sorry. Setelah itu Bapak Mualim Liti, almarhum Eton Parman, Rian Kono, Pak Rio Nurdin. baru saya. Ciko. Itu sama kayak ini ya? Ada periode-periode. Ada periode 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Oke. Tapi ada tagline-nya, 3 tahun untuk selamanya. Artinya di 3 tahun itu kita mencari format bisnis yang kolaborasi, ya kan? Kita membentuk bisnis kolaborasi. Kenapa selamanya? Karena dengan berkolaborasi akhirnya kita bisa selamanya. Bersahabat, bersaudara selamanya. Karena terbangun hubungan bisnis di antara kita gitu. Tapi jangan salah, terkadang juga kolaborasi ini kalau salah dikelola, yang awalnya berteman, bersahabat, jadi bermusuhan. Dan itu hal yang sering terjadi. Betul. Hal-hal sering terjadi dan pernah juga kita alami. Saya mengalami juga. Oh ya gitu. Oke. Nah, ini kan berarti apalagi sudah ketua ini daerah gini gitu. Yeah. Berarti ada usahanya dong, pasti. Ada, alhamdulillah. Nah, saya pengen itu dari situ ya. Sejak kapan Bang Ciko ini
tertarik dengan dunia usaha? Saya sejak tahun 2011 itu sudah mulai usaha kecil-kecilan, ya kan, jualan dan sebagainya. Dan pada tahun 2014 saya membangun sebuah bisnis yang sebenarnya bisnis itu dari kehidupan sehari-hari saya. Jadi saya waktu itu adalah karyawan di beberapa perusahaan, pernah berkaryawan beberapa perusahaan di bidang human resource, sumber daya manusia. Setelah saya melihat bahwa di dunia human resource ini ternyata saya mengelola banyak kegiatan termasuk outsourcing. Nah, saya lihat dunia outsourcing ini bagus untuk dikembangkan, ada peluang di situ, ya kan? Padahal yang kerja rata-rata kembali juga ke saya di internal kan, yang outsourcingnya malah tinggal telepon, Pak minta tolong ini. Ketika saya lapor misalnya, ini si Fulan kurang disiplin, boleh coba Bapak yang atur situ. Akhirnya saya pikir kok kita juga bayarannya juga mahal. Nah tiba-tiba saya buat perusahaan itu. Berarti memang sempat jadi karyawan juga. Iya, karyawan juga. Sambil belajar kan. Dari situlah kita dapat pengalaman, dapat pemahaman soal industri itu. Yang paling penting adalah ketika kita mau keluar dari zona nyaman itu. Ini kan kita langsung nyaman. Gaji ada, bulan ada. Kemudian di satu sisi ada kewajiban-kewajiban yang harus berani tidak kita memulai itu kan, keluar dari zona nyaman dan memulai itu luar biasa. Dunia usaha ini kan hal yang tidak pasti. Gitu. Akhirnya alhamdulillah berkat yang penting kita tulus, kita semangat, bisa ini sampai sekarang ya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa survive. Cuman yang tadi ke notice gitu, buka usaha kecil-kecilan, memulai usaha apa yang pertama Kak kemarin? Saya pernah bikin kalau pernah dengar 7PM. 7PM di La Bamba. 7PM di La Bamba itu tahun 2011 itu awalnya saya yang buat dengan teman-teman. Nah, karena memang ternyata basic aktivis juga kan. Ber-HPMI. Mantan ketua PB-HPMIG, guys. Ber-HIPMI. Ber-HPMIG, ber-HMI. Akhirnya yang datang itu banyak aktivis juga. Akhirnya dari pagi sampai malam itu aja kan. Malah nombok. Sementara kondisi Gorontalo pada waktu itu ya belum terlalu seperti sekarang kan. Kita lihat kan sekarang warkop di mana-mana, terus kemudian bagus lah perputaran ekonomi. Industrinya sudah mulai. Kalau zaman dulu kan kalau itu terus yang datang dari pagi pesan kopi 1 sampai malam juga pesan itu tidak tambah air. Akhirnya ya kita tidak tutup, kita berikan ke teman yang pengen ini. Dia yang lanjutkan. Dan Bang Ciko fokus bangun yang ini, yang sekarang ini, perusahaan yang outsourcing ini ya. Outsourcing. Sempat setelah itu kan saya masuk ke ke perusahaan-perusahaan nasional, dipercaya sebagai HRD di beberapa perusahaan. Setelah itu baru saya buat perusahaan outsourcing. Jadi memang pas di HRD ini kan memang yang berhubungan langsung dengan para outsourcing ini. Outsourcing. Jadi membangun jaringan. Keren. Kak, berarti perusahaan sekarang itu untuk outsourcing cleaning service saja atau cleaning ada service-nya, security-nya ada. Security juga ada ya. Drivernya ada, pokoknya segala hal yang menunjang pekerjaan di dalam satu kantor. Kita sifatnya supporting. Karena aturan tidak bisa outsourcing itu untuk pekerjaan-pekerjaan utama itu tidak bisa. Dia harus yang supporting. Dan itu basicnya di Gorontalo, basisnya di Gorontalo. Alhamdulillah di Gorontalo. Kliennya berarti ada juga yang di luar Gorontalo. Sampai di Papua. Keren. Makanya ketua HIPMI Gorontalo. Alhamdulillah. Kak, tapi tertarik dengan HIPMI itu di sejak kapan gitu? Pasti ada dong pemicunya. Saya diajak itu bergabung di HIPMI tahun 2012 kalau nggak salah. 2012 sudah sangat lama lah.
oleh seorang senior di Bone Bolango, terus kemudian saya berjenjang, saya 3 tahun sebagai pengurus di Bone Bolango, kemudian saya naik sebagai ketua bidang OKK, masih ketua satu bidang OKK, bidang organisasi, karena memang mungkin basic. ketua umum waktu itu Pak Rian Kono, wali sekarang, ya. Dia lihat saya mungkin basic organisatoris, ya kan, pasanglah kita di situ. Ya kan? Ketika jadi ketua OKK, alhamdulillah kita berhasil menjalankan periode. Saya ditarik menjadi pengurus pusat. Sempat ke pengurus pusat. Zaman ketua umum Mardani Maming saya pengurus pusat. Setelah itu karena mungkin teman-teman melihat ada peluang saya untuk masuk ketua umum Gorontalo ya. Diajaklah. Makanya juga justru lebih enak juga karena terbuka jaringan di pusat ya. Iya, alhamdulillah jaringan di pusat. Karena memang ya itu tadi, HIPMI ini kan sebenarnya silaturahmi, pertemanan, jaringan dan sebagainya, networking. Yang kita selain itu kita kolaborasi. Ketika kita balik ke daerah ya kita sudah ada cukup pertemanan di sana. Oke. Berarti tadi juga disebut HIPMI ini berarti maksimalnya itu harus di bawah 41 tahun. Masih muda ini. Masih muda. Iya. Makanya himpunan pengusaha muda toh. Anak penasaran dengan pasca anggota-anggota HIPMI yang pasca dengan punya umur sudah lewat itu kemana mereka? Anak HIPMI biasanya itu lanjutannya itu ke asosiasi-asosiasi yang lain. Kadin gitu ya? Masuk juga ya? Kadin itu induknya. Induknya Induk dari asosiasi-asosiasi termasuk HIPMI. Asosiasi. Di bawah Kadin itu ada HIPMI, ada Gapexindo, ada Aplindo dan lain sebagainya. Tapi kecenderungannya ke Kadin. Kadin. Rata-rata anak-anak HIPMI yang selesai berHIPMI masih syahwat berorganisasinya, pengen mengembangkan bisnisnya masih ya larinya ke bangun jaringan yang lebih luas lagi. Karena Kadin kan memang tanpa batasan umur. Tapi dia juga bisa anak muda juga. Kadin bisa anak muda. Bisa, tidak terbatas. Nah, kalau di Gorontalo ngobrol soal HIPMI di Gorontalo. Ini kan HIPMI ini kan berarti Bang Ciko sering berinteraksi dengan para pengusaha muda di Gorontalo. Nah, Ana pengen tahu industri usaha kalau misalnya di konteks kita di Gorontalo ini. Sekarang ini bagaimana sih? Kalau saya lihat di Gorontalo itu sebenarnya orangnya kreatif ya. Contohnya salah satu Bapak ini. Cocok masuk di HIPMI. Siap. Cuma memang belum terpanggil kan. Walaupun memang kalau kita perhatikan secara seksama itu rata-rata masih fokus ke dunia konstruksi yang berlandaskan pada keuangan negara dan sebagainya. Proyek dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita rubah mindsetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak Gorontalo sebenarnya ini ya tadi karena kreatif, tidak ada wadah yang sebenarnya tempat mereka ngumpul itu harusnya dengan pengusaha-pengusaha juga. Kalau kita tiap hari ketemu dengan pengusaha, ya tentu insya Allah akan terpengaruh dengan pola pikirnya, ilmu-ilmunya juga nambah. Pasti begitu. Tapi kalau kita berada di lingkungan politisi, tentu kita akan jadi politisi juga. Karena tiap hari bicaranya politik. Tiap hari bicara tentang bagaimana cara dapat uang ya kan. Pasti akan terbiasa dengan itu. Tindakannya pun bisa jadi seperti itu juga. Nah, ini kan berarti industri, apalagi yang pengusaha muda, artinya katakanlah orang muda lah sekarang kalau misalnya mereka kreatif dan sebagainya. Nah, potensi kalau misalnya kayak kemarin kan kebetulan nih kemarin kalau keluarganya Bang Ciko kan datang nih. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan itu kan berarti Pak Menteri, Mas Menteri ya, Mas Menteri ini kan juga terkait juga dengan industri kreatif dan sebagainya. Nah, HIPMI sendiri di peran kalau misalnya di industri kreatif yang ada di Gorontalo itu bagaimana sih Bang? Sekarang di Gorontalo kami tentu sangat mensupport ya hal-hal yang bersifat kreatif. Kemarin juga waktu ketemu dengan Pak Gubernur minta kita untuk mensupport kegiatan-kegiatan pemerintah
agar supaya lebih cenderung ke pariwisata, kreatif dan sebagainya. Dan alhamdulillah anak-anak HIMI tidak sedikit yang bergerak di bidang itu. Iya, ada yang punya kafe, ada yang punya podcast dan sebagainya. Iya. Berarti Bu Ana tidak masuk HIMI ini dia. Iya. Mudah-mudahan hebat seperti Pak Ihsan ini masuk HIMI. Amin. Supaya HIMI makin beragam, makin luas, makin kuat. Iya. Karena kalau HIMI kuat, insya Allah negara juga hebat. Ya karena HIPMI ini kan memang berperan sangat penting sekali untuk perekonomian Indonesia. Iya, karena kebutuhan negara maju itu kan ada di angka 9-12%. Entrepreneurnya. Kan? Nah, Indonesia masih sangat sedikit. Betul. Nah, kalau misalnya semangat entrepreneur yang kita gaungkan terus, mudah-mudahan kita bisa keluar dari bisa naik tingkat lah. Bisa naik tingkat gitu. Di negara maju. Kalau UMKM bisa masuk kategori pengusaha nggak? Masuk dong. Ketika ada transaksi, ada menghasilkan itu sudah wajib masuk HIPMI sebenarnya. Asalkan ya masih 40 tahun. Masih 40 tahun. Ya, teman-teman UMKM yang masih muda macam orang. Banyak di Gorontalo. Banyak ya? Iya. UMKM, alhamdulillah. Apalagi UMKM ya? Iya. Cuma kadang mereka berpikir di HIPMI itu orang-orang yang elit dan sebagainya. Kan? Padahal ya biasa-biasa aja kita. Masih makan nasi juga gitu. Masih batagi invoice juga yang saya juga bayar. bukan hebat-hebat. Tidak ada sebenarnya saya membanggakan diri bahwa saya ini pengusaha. Tidak. Karena kebetulan saya duluan masuk HIPMI. Iya, dan jaringan terbuka luas. Makanya saya jadi ketua umum. Padahal di bawah pengurus-pengurus saya itu banyak yang hebat-hebat. Sekarang saya minder juga kan, tapi ya mau tidak mau kita harus jalankan tugas dan sesuai fungsi dan tanggung jawab kita masing-masing kan begitu. Berarti bisa siapa saja bisa. Siapa saja bisa. Ya, bahkan ada Rian Kono pernah jadi pengurus HIPMI, Haji Ramli pernah jadi pengurus. Haji Ramli juga pernah. Itu orang-orang hebat di Gorontalo. Iya. Ya, karena lewat umur jadi. Sudah. Expired. Apa sih? Expired. Mantap. Nah, Anda baca berita, Anda sempat ini kan, ya pastilah seorang ketum HIPMI Gorontalo kalau datang ke podcast ya, Anda pasti riset juga gitu. Nah, HIPMI itu 2023 kemarin itu sempat ada program, ya entah jalan-jalan atau apa itu ke Amerika. Oh iya, sempat diajak. Kita ini diajak ya. Nah, bagaimana nih cerita itu Kak? Apa yang di sana gitu? Waktu itu kita memang diajak ke Amerika karena Pak Jokowi ada perjalanan ya waktu itu ke San Francisco. Ada KTT tingkat internasional ya. Nah, kita dikumpulkan di Washington untuk meminta, mungkin butuh semacam diskusi dengan Pak Presiden apa kira-kira yang anak-anak muda di Indonesia ini yang khususnya di dunia usaha apa kira-kira yang harus diinformasikan ke Pak Presiden gitu. Ketemu di sana. Nah, dari Gorontalo sendiri ada teman-teman Gorontalo ini kan pasti lihat, itu orang ketua umum ini mau ke Amerika nih dengan Pak Jokowi nih. Nah, ada titipan apa? Ketum, tolong dong ini disuarakan gitu. Ada enggak gitu? Kasih bocoran lah. Ya, yang pasti tentang keberpihakan pemerintah terhadap dunia usaha, anak muda kan. Khususnya anak muda gitu. Karena memang anak muda ini kan makin hari makin canggih cara berpikirnya. Iya. Contohnya jangankan anak muda, anak-anak bayi aja, kalau saya lihat anak saya itu sekarang bicaranya luar biasa sekali. Sama orang besar. Sama orang besar. Berarti kan ada sebuah transformasi cara berpikir ya kan. Makin canggih dalam cara berpikir. Makanya ini Pak Presiden juga menanyakan bahwa kira-kira ada masukan seperti apa untuk sama-sama kita membangun negeri ini gitu. Nah, banyak hal yang dimasukkan, termasuk dari daerah-daerah yang lain. Dari daerah juga ya. Jadi memang pada akhirnya setiap kesempatan yang misalnya teman-teman inginkan di daerah, apalagi Gorontalo, itu bisa disupport juga oleh pemerintah. Pada waktu itu kami menitipkan investasi ke Gorontalo, karena Gorontalo ini kan dunia daerah yang di timur yang
sebenarnya investasi belum terlalu besar. Betul. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi belum termaksimalkan. Gitu. Ya, tentu kita minta untuk adanya ruang-ruang investasi untuk bisa masuk di Gorontalo. Begitu. Nah, ada juga nih titipan kayaknya. Saya yakin orang yang nonton, apalagi teman-teman UMKM pengusaha muda, itu pasti mau titip pertanyaan soal, Kak, ini kan HIPMI ini kan yang setidaknya bisa dengan mudah itu mengakses ke penentu kebijakan dan sebagainya karena ada gerbong besar gitu. Nah, pernah enggak tersisip, Pak Presiden, tolong dong untuk permodalan gitu dimudahkan dan sebagainya. Nah, kalau di Gorontalo sendiri bagaimana? Di HIPMI sendiri bagaimana, Kak? Gitu untuk membantu teman-teman pengusaha yang baru mulai dan sebagainya dari soal permodalan. Sebenarnya hal yang paling penting dalam sebuah usaha itu tidak hanya modal. Oke, sepakat. Ya. Ide dan semangat itu adalah sesuatu yang sangat menentukan juga. Sama seperti saya waktu saya menjalankan perusahaan itu sebenarnya tanpa modal sebenarnya. Tanpa modal iya. Tanpa modal. Tapi karena kita punya landasan berpikir, terus kemudian kita punya semangat dan kemudian terdesak, ya kan? Biasanya terdesak. The power of kepepet. The power of kepepet. Waktu itu terdesak kalau nyandak kerja, yang nggak berusaha, orang memang sementara waktu itu jujur, zaman saya mulai usaha itu rumah mau disita. Sama bank. Mobil sudah mau disita. Rumah sudah perintah pengosongan. Mobil mau disita pada waktu itu. Bayangkan. Jadi agak kepepet juga ya kan. Ya mau tidak mau harus bagaimana caranya ini harus berhasil. Berarti tidak harus modal uang ya. Jadi yang kita ngomong tadi konteksnya itu nggak harus modal uang. Harus modal uang. Waktu itu karena saya kepepet, bagaimana saya bentuklah sistemnya seperti apa ya kan, terus kemudian saya jual ke instansi-instansi perusahaan, ke teman-teman untuk join, ayo saya hanya butuh bikin perusahaan begitu. Bayangkan untuk uang 4 juta waktu bikin perusahaan saya nggak ada. Jadi minta join ke teman-teman semua, ada yang mencibir, ada yang ketawa, ada yang ini, alhamdulillah ada yang mau bantu. Ada yang mau ya? Iya, ada teman yang mau bantu. Kita join buat perusahaan. Jadi modal konsep. Modal konsep. Dan alhamdulillah bisa berjalan seperti saat ini. Banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang alhamdulillah percaya dengan kerjasama dengan perusahaan Bang Ciko. Nah, pasti akan banyak juga yang ini gitu. Kalau misalnya di HIPMI sendiri, Bang, di HIPMI sendiri ada enggak misalnya jaringan, ya artinya yang setidaknya akses untuk ke permodalan ini gitu. Kita minta selalu ke teman-teman HIPMI itu yang sudah mapan ya, perusahaan sudah bagus dan sebagainya, kita minta ke teman-teman untuk menjadi semacam supporting kepada anak-anak muda yang punya ide seperti karena saya berkaca dari pengalaman saya pasti banyak yang punya ide gitu. Teman-teman saya minta kalau misalnya kolaborasilah dengan teman-teman yang baru, apalagi mahasiswa-mahasiswa. Karena alhamdulillah HIPMI sekarang ini ada HIPMI Goes to Campus. HIPMI Goes to Campus itu adalah pengejawantahan dari HIPMI pengusaha by design. Jadi pengusaha ini selama ini ada 2. By nasab dan by nasib. Iya. By nasab itu warisan orang tuanya memang sudah ini ya. Kalau yang by nasab ya dari turunan orang tua. Dari lahir seorang pengusaha dia. Kalau orangnya by nasib. Iya. Kalau nggak berusaha jadi gembel. Ada istilah itu apa namanya? Kita bukan pewaris ya, tapi kita apa? Adalah itu ininya. Perintis ya. Bukan pewaris tapi perintis. Nah, yang ketiga adalah by design. Jadi harus didesain. Nah, masuklah HIPMI, ada programnya HIPMI Goes to Campus. Gitu. Jadi dibentuklah HIPMI di tingkatan-tingkatan kampus. Nah, fungsi sekarang kan pertanyaannya adalah, mereka kan bukan pengusaha. Iya. Ya kan? Iya. Makanya itu untuk level tingkat pengusaha yang ingin menjadi pengusaha pun sudah cukup. Jadi mereka ada niatan jadi
entrepreneur, ya itu sudah lumayan, sudah layak untuk masuk dalam HIPMI Goes to HIPMI Kampus. HIPMI perguruan tinggi namanya. Oke. Gitu. Ada ini kayak ada komisariat lah ya. Komisariat ya. Kalau di HIPMI ada komisariat ya. Nah, mereka ini kan banyak. Saya minta teman-teman itu untuk juga support mereka. Gitu. Dari segi permodalan, dari segi kalau memang serasa itu punya potensi. Bisnis ke depannya dimodali, diinjek kayak di support. Gitu. Iya. Alhamdulillah itu beberapa sudah jalan. Oke. Nah, itu HIPMI Goes to Campus ini kan seluruh Indonesia di Gorontalo sendiri sudah jalan juga. Sudah jalan. Oke. Sudah berapa semua mahasiswa berarti yang masuk? Semua mahasiswa. Jadi satu wadahnya seluruh kampus ada di situ. Oke. Mereka di HIPMI pengusaha. HIPMI perguruan tinggi. Oke, jadi desain mereka bagaimana jadi pengusaha. Iya, desain. Berarti ada sharing knowledge juga dengan mereka. Benar. Oke, keren. Nah, ini yang menarik, Bang. Apa itu? Ini Anda baca dulu DP ini. Ini ada banyak tegang ini juga. Tegang juga ini. Ini, aduh. Nah, dari HIPMI sendiri, Bang. Ini kan orang lihat banyak sekali orang-orang yang ex HIPMI itu yang jangkauan dan eksistensi mereka itu sampai saat ini itu lumayan berkembang gitu. Betul. Sangat malah sangat berkembang. Banyak sekali juga bahkan tokoh-tokoh publik yang sekarang kita kenal itu banyak yang dari HIPMI. Iya. Ya tidak usah jauh-jauh, kita kalau di Gorontalo ya wakil wali kota kita juga dari HIPMI. Mantan ketum HIPMI. Mantan ketum HIPMI. Nah, Bang Ciko sendiri gitu. Iya. Ini kan ya paling orang tidak ya dari orang pembicaraan saya paling ya berapa ya 4-5 tahun atau 3-4 tahun lagi kan pasti sudah mau expire dari HIPMI. Iya kan? Betul. Nah, pasca itu saya expire di HIPMI itu bulan Juli sudah selesai. Oke, tahun ini. Iya. Jadi tidak ada jalan lain mau kemana lagi karena tidak bisa jadi ketua umum HIPMI lagi. Iya. Kan cuma sekali. Nggak bisa 2 kali. Oh, beda dengan harus cuma sekali ya. Setelah itu kita jadi dewan pembina. Otomatis itu jadi dewan pembina. Kalau saya mau jadi pengurus lagi ya bisa sebenarnya. Oke, tapi tidak bisa jadi ketua lagi. Nggak bisa jadi ketua umum lagi. Ketua umum di daerah lain? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Oke, jadi ya exitnya? Mungkin saya berkadin ya. Berkadin. Tidak ada ini ya kayak ketum-ketum sebelumnya ya, senior Bang Ciko yang ada di dunia politik, masuk ke dunia politik, sudah sampai jadi wawali. Sampai hari ini saya masih daftar di salah satu partai politik di Provinsi Gorontalo. Jadi kalau bicara politik saya memang politisi juga. Angkatan muda Partai Golkar ya. Iya. Gitu. Dan juga ini menarik ini, masuk ke situ itu enak. Dan Bang Ciko juga adalah ketua relawan Barisan Pengusaha Pejuang. Bukan, yang kemarin Barisan Pengusaha Pejuang Prabowo Gibran. Oh, itu dia. Barisan Pengusaha Pejuang Prabowo Gibran ya. Oke, itu ketua umumnya Pak Bobi Nasution. Oke, Pak Bobi. Oh, yang wali kota di Medan ya? Di Medan. Nah, ini kan apalagi Pak Prabowo ini ya satu putaran selesai gitu. Dan sebagainya. Tidak ada misalnya niatan kayaknya bisa deh kita berkadin, tapi mungkin kayak berkadin di pusat deh, jangan di Gorontalo lagi deh. Oh, begitu. Ya semua peluang bisa saja terjadi ya. Kan kita ini kan bekerja samina watona aja kan. Iya. Tidak ada karena mau apa ya kan. Yang pasti untuk kebaikan semua kita tetap berusaha ya. Iya, menarik. Nah, ada yang menarik juga nih. Anak terlewat tadi gitu. Tadi kan kita sempat nih ini soal kenapa tajam sekali nih bertanya. Anak belum sempat masuk. Bisa. Jadi ini terus bicara santai. Maroko dulu, Maroko. Jujur memang anak dulu itu ditawarin teman untuk masuk HIPMI. Anak pemacis India ini cuma gaya India ini tidak ada gas. Oh ya? Tahun berapa itu? Sebelum COVID kalau tidak salah itu. Sebelum COVID ya? Iya. Berarti pas, karena saya itu terpilih sebelum COVID. Anak itu pas yang
HIPMI kota pas yang terpilih itu Rolis. Oh, iya. Ya, Dan sekarang dia terpilih juga. Terpilih jadi ini anggota DPR. Jadi anggota DPR. Nah, itu ada diajak jadi pengurus waktu itu. Nah, karena saat itu jujur tidak tertarik. Jadi alasannya gitu. Anda melihat dari luar, dari luar HIPMI itu seperti apa, karena Anda lihat ya HIPMI di Jakarta dan sebagainya. Itu satu, pertama terlalu wah, dan yang kedua ini sepertinya politis sekali di dalam HIPMI. Oh iya, betul. Itu, Anda mau luruskan gitu, pengen pas ada ketumnya di sini, keren. Bagaimana itu Kak? Itu juga saya rasakan ya, bahwa pandangan atau anggapan orang-orang terhadap HIPMI ini terlalu, orang-orang di dalamnya terlalu banyak politisi. Ya, kalau kita lihat memang di Gorontalo ini karena masih sedikit ya. Jumlah penduduk juga kita sedikit. Betul, sedikit. Tokoh-tokoh mudanya juga itu saja. Iya, bongana. Kan? Jadi ini tantangan buat kita. Zaman sebelum-sebelumnya memang banyak politisi. Tapi alhamdulillah di periode kami, di periode 2001 ke atas ini sampai sekarang, saya lebih memberikan peran kepada pengusaha-pengusaha murni, walaupun mereka juga politisi. Tapi ada usaha. Tapi ada usahanya. Gitu. Jadi mereka kita plotting ke posisi-posisi yang strategis. Gitu. Jadi level ketua bidang, level sekretaris bidang, kalau mau dicek sekarang sudah pengusaha semua. Artinya kalau orang nongkrong di warkop atau di mana di obrolannya sudah bisnis. So, kemudian kalau mau eksekusi bil, coba kurang pas semua kocok ATM habis ketum lagi ya. Iya. Sekarang alhamdulillah sudah mandiri. Pun kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di nasional, mereka dengan sadar diri untuk datang gitu, untuk ikut. Tidak lagi harus ada anggaran dari ketum. Tidak ada seperti itu ya. Kemarin kita ke Munas HIPMI 60 orang alhamdulillah. Dari Gorontalo. Dan itu terbanyak menurut saya. Selama saya aktif di HIPMI, zaman almarhum Eton dan sebagainya, itu yang paling banyak. Saya rasa itu paling banyak. Munas di Jakarta ya? Solo. Di Solo ya? Iya. Dan itu pengusaha-pengusaha muda dari Gorontalo, 60 orang. Muda. Kalaupun belum terlalu ini, minimal ada usahanya. Ada usaha gitu ya. Jadi terjawab. Berarti kayaknya memang rumit waktu itu karena memang terlalu banyak politik kan, bicaranya politik dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Nah itu sekarang itu yang para politik yang memang murni politisi ya, murni politisi artinya dia tidak ada usaha, dia memang murni politisi. Yang dulu itu ada di HIPMI, sekarang itu berangsur tidak ada, itu karena memang mereka sudah tidak sesuai umur lagi atau? Yang lain sudah tidak sesuai umur, yang lain juga memang sudah sadar diri. Karena bisa jadi ya ini namanya pandangan Kak, bisa jadi HIPMI, nama besar HIPMI ini jadi kendaraan, jadi batu loncatan untuk bisa ke sana. Dan memang rata-rata anak-anak HIPMI sebenarnya kalau kita lihat di panggung politik juga menonjol. Kalau kita lihat beberapa ini, alhamdulillah banyak. Kita tahun ini ada kurang lebih 5 orang masalah terpilih jadi anggota DPR. Di Gorontalo. Walaupun sebenarnya saya sedih karena calon-calon miliarder itu berkurang ya. Iya. Ini kan sebenarnya bertolak belakang dengan semangat. Tapi mudah-mudahan mereka ketika menjadi anggota DPR, mereka bisa tetap menjalankan bisnisnya dan bahkan bisa berkembang. Karena biasanya ketika sebelum menjadi politisi menjabatnya di DPR, bisnisnya bagus. Tapi ketika terpilih malah merosot ininya. Karena urus rakyat ya kan. Perjalanan sana kemari bersama akhirnya sudah terlena dengan fasilitas begitu. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman bisa tetap berada tetap konsisten juga bisnisnya jalan di dalam untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi kerakyatan, ekonomi anak muda. Itu keren. itu keren. Jadi terjawab ya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir ya teman-teman yang nonton, yang mungkin sempat pemikiran dengan anak dulu, sekarang bisa masuk. Dan HIPMI bisa masuk kan ada cabang ininya juga ya, HIPMI kota, HIPMI kota, di seluruh kabupaten kota. Seluruh kabupaten kota ada ya. Nah, jadi tinggal pilih saja mau masuk mana gitu. Nah, syaratnya apa sih Kak? Kalau pengen saya pengusaha nih gitu, atau cuma 2 itu syarat yang dia
mau atau sudah punya usaha. Karena dia muda berarti belum 41 tahun. Oke. Punya usaha dan ya mau mengembangkan bisnisnya. Oke. Punya semangat, punya apa namanya semacam ambisi. Iya. Ya kan? Harus itu. Iya. Kalau tidak punya motivasi juga untuk apa ya? Betul. Monyet juga hidup ya kan? Iya benar. Oke. Jadi cuma itu saja ininya. Itu saja. Jadi datang ke ininya, ada sekretariatnya. Ada di apa namanya di Jalan Dewi Sartika. Oke, dekat kampus. Dekat kampus ya, sekretariat. Pantasan sering orang anak HIPMI itu sering nongkrong di Uslap. Iya. Karena dekat. Itu anak juga itu. Oke. Iya, karena anak HIPMI jadi kita punya gerakan beli produk teman. Oke. Jadi Siapa tahu kan kalau misalnya ada yang punya kafe baru, kita itu rame-rame ke situ ya kan. Oke. Bentuk support. Gitu. Oke, Ana masuk deh biar Moni ke sini. Iya. Moni ke kafe sini. Apalagi enak, saya coba ini ada Lokita. Iya. Oke, dapat endorse lagi dari ketum HIPMI orang. Bang Ciko, pesan deh untuk teman-teman pengusaha muda atau yang baru mau jadi pengusaha di Gorontalo. Dari Bang Ciko. Seperti yang pernah saya alami bahwa keluar dari zona nyaman itu penting. Karena kalau selama kita, apalagi kita di Gorontalo kan, bangun tidur ada makanan, jadi tidak ada daya jual, ya kan? Betul, iya. Mau makan tinggal makan, mau tidur tinggal tidur, semua, karena semua tersedia. Iya. Itu yang paling penting adalah keluar dari zona nyaman. Yang kedua adalah berani memulai. Karena rata-rata kita ini kan banyak konsep, tapi no eksekusi. Gitu ya. Ketika dua itu sudah terlewati, kira-kira 60-70% kita sudah melewati prosesnya. Sisanya tinggal. Oke. Modal itu pun bahkan datang sendiri kalau sendirinya. Modalnya paling 5-10% lah. Sisanya adalah yang penting kita punya semangat itu. Keterdesakan itu kan keluar dari zona nyaman itu kan akhirnya menimbulkan keterdesakan. Ya betul. Yang kedua adalah memulai. Oke, keren teman-teman. Bang Muhammad Ciko Uno. Iskandar, Muhammad Iskandar Ciko Uno. Iya. Bukan caleg ya. Makanya ininya juga seram inspirasi, bukan politik. Oke. Insya Allah tidak di take down ya. Seramnya konten. Kamu balik ke situ. Teman-teman semua, kalau misalnya ingin daftar atau ingin menjadi anggota HIPMI, bisa datang ke kantor sekretariatnya HIPMI. Mau yang ada di provinsi ataupun kabupaten kota ya. Kalau misalnya lebih gampang, search aja di Google Maps toh. Betul, iya. Kantor HIPMI Gorontalo kan so canggih sekarang. Iya, so canggih. So digital. Oke. Anak sempat ketinggalan tadi itu. Sorry, Anak belum mau closing. Jadi ente sabar ente. Bang, Anda soal HIPMI digital, itu apaan sih? Anda sempat lihat ada obrolan-obrolan soal HIPMI digital. Jadi HIPMI digital itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita membentuk sebuah platform untuk menggabungkan usaha-usaha dari seluruh anggota HIPMI. Jadi lebih ke database sebenarnya. Database. Kita dulu pun sekarang kan HIPMIGO. HIPMIGO itu HIPMI digital sebenarnya. Konsepnya untuk itu ya? Iya, untuk menghubungkan antara pengurus HIPMI di Gorontalo, anak-anak anggota HIPMI di Gorontalo. Kan tidak semuanya pengurus, ada anggota. Iya. Anggota-anggota ini, anggota di Gorontalo dengan anggota misalnya di Aceh, ya kan? Betul, oke. Anggota di Surabaya, gitu. Itu semua akan terrangkum dalam satu platform ini. Gitu. Oke, jadi juga bisa kolaborasi juga. Kolaborasi, intinya adalah kolaborasi. Oke, keren. Karena Avengers saja kolaborasi. Iya. Untuk mengalahkan Thanos kan kolaborasi. Oke. Apalagi itu orang. Iya. Kolaps. Tapi itu sebenarnya saya mau sampaikan bahwa kolaborasi ini, kalaupun mau kolaborasi harus tulus. Kita berteman itu harus tulus. Betul. Juga di dalam dunia bisnis. Karena kalau kita tidak tulus, satu merasa satu pencuri tulang, akhirnya bisnis ini pecah. Yang awalnya berteman, bersahabat dari kecil, hanya karena bikin bisnis bareng, akhirnya pecah.
Oke. Silaturahmi terputus. Dan itu tidak. Ya, akhirnya pinjam 100. Akhirnya pinjam 100. Oke. Iskandar Ciko Uno, terima kasih Kak sudah sharing di sini dan teman-teman semua jangan lupa untuk jadi pengusaha. Tagline keren itu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deal Kak, Anda masuk.